Assalamualaikum. Halo anak-anak, apa kabar? Sudah siap belajar kan? Jangan lupa berdoa ya. Anak-anakku sekalian, sekarang kita masuk pada pelajaran kedua, yaitu senangnya belajar surat An-Nasr. Surat An-Nasr artinya pertolongan. Surat An-Nasr ini berisi tentang janji bahwa pertolongan Allah akan datang dan Islam akan memperoleh kemenangan. Surat An-Nasr terdiri dari 3 ayat dan termasuk dalam surat Madaniyah. Surat An-Nasr ini adalah surat ke-110 dalam Al-Quran. Sebelum kita membaca surat An-Nasr, kita amati dulu yuk gambar berikut ini. Ini adalah gambar Bapak Guru yang sedang mengajarkan surat An-Nasr kepada murid-muridnya. Murid-murid pun tampak antusias mendengarkan penjelasan dari Bapak Guru. Kalian juga antusias kan mendengarkan penjelasan ini? Anak-anakku sekalian, sekarang kita masuk pada sub pelajaran yang pertama, yaitu membaca kalimat dalam surat An-Nasr. Bismillahirrohmanirrohim. Kita cermati ayat pertama. Di ayat pertama terdapat mad tabi'i, yaitu terdapat pada huruf dha. Selanjutnya pada huruf ja'a dibaca mad wajib muttasil, dibaca panjang 5 harokat. Selanjutnya nasrullahi, terdapat lafaz Allah yang dibaca tafhim atau tebal. Wal fath, terdapat alif lam qamariyah, dibaca jelas. Mari disimak. Idza jaa nasrullahi wal fath. Sekarang mari kita cermati ayat kedua. Wa ra'aitan nasa, terdapat ya mati setelah fathah, artinya dibaca haraf lin. Lalu terdapat alif lam syamsiyah dengan cirinya adalah nun bertasydid. Nun bertasydid kita baca tahan dan tidak tergesa-gesa. Dan terdapat pula mad tabi'i pada huruf na. Selanjutnya yadkhuluna, terdapat qalqalah yang ditandai dengan dal sukun. Lalu terdapat mad tabi'i yang ditandai dengan waw mati setelah domah. Selanjutnya fi dinillahi afwaja, terdapat mad tabi'i dengan ciri yang sama, yaitu ya mati setelah kasroh, yaitu terdapat pada fi dan di. Lalu terdapat lafaz Allah yang dibaca tarkik atau tipis. Lalu pada kata wa dibaca mad tabi'i karena ada alif setelah tanda fathah. Dan diakhiri dengan mad iwad dengan ditandai oleh fathah tanwin di akhir kalimat. Mari disimak. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Selanjutnya mari kita cermati ayat ketiga. Di ayat ketiga terdapat huruf ba yang bertasydid. Artinya dibaca rangkap, ditekan, dan tidak ditahan. Yaitu terdapat pada fasabbih dan rabbika. Selanjutnya terdapat gunnah yang ditandai dengan nun bertasydid. Cara membacanya ditahan dan tidak tergesa-gesa. Selanjutnya terdapat mad silah qasiro, yaitu pada huruf hu yang dibaca panjang 2 harokat. Selanjutnya mad tabi'i pada huruf ka yang ditandai dengan alif mati setelah fathah.
Begitu pula dengan wa dibaca mad tabi'i, dibaca panjang 2 harokat. Dan diakhiri dengan mad iwad, yaitu ditandai dengan tanwin di akhir kalimat. Mari disimak. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Alhamdulillah, kita sudah mencermati ayat per ayat dari surat An-Nasr. Sekarang, yuk kita bacakan surat An-Nasr dari ayat pertama hingga ayat ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Nah, anak-anakku sekalian, kita sudah mempelajari cara membaca surat An-Nasr. Ada sikap yang harus kita tanamkan dari pelajaran kita membaca surat An-Nasr. Sikap itu adalah aku membaca sendiri surat An-Nasr ayat per ayat. Membaca Quran surat An-Nasr dengan baik, sesuai kaidah dan tidak tergesa-gesa. Surat An-Nasr ini bisa kita gunakan sehari-hari dalam melaksanakan sholat wajib. Semoga kita bisa senantiasa memperbaiki bacaan Quran kita. Sekarang kita masuk pada pelajaran selanjutnya, yaitu pesan Quran surat An-Nasr. Di video sebelumnya, kita sudah belajar tentang melafalkan Quran surat An-Nasr. Selain kita sudah mengetahui tajwidnya, ada beberapa hal yang sudah kita ketahui tentang surat An-Nasr. Kita ulang sama-sama yuk. An-Nasr artinya pertolongan. An-Nasr berjumlah 3 ayat. An-Nasr merupakan surat ke-110 dan termasuk ke dalam surat Madaniyah. Sebelum kita mengetahui apa pesan dari Quran surat An-Nasr, yuk kita simak bersama-sama arti dari surat An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohon ampunan kepadanya. Sungguh Dia Maha Penerima taubat. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah, kita sudah menyimak arti dari surat An-Nasr dari ayat pertama hingga ayat ketiga. Dari arti surat An-Nasr tersebut, ada beberapa pesan Quran surat An-Nasr yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah pertolongan Allah akan datang dan Islam akan mendapat kejayaan. Dan yang kedua adalah perintah Allah kepada orang-orang yang beriman agar bertasbih, memujinya, dan meminta ampun kepadanya dikala terjadi peristiwa yang menggembirakan. Nah, anak-anakku sekalian, setelah kita mengetahui apa pesan dari Quran surat An-Nasr, ada sikap yang perlu kita tumbuhkan. Sikap itu adalah, aku selalu bersyukur apabila mendapat kegembiraan.
kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Selain itu, kita pun harus senantiasa meminta ampun kepada Allah saat melakukan kesalahan. Juga kita pun harus senantiasa meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita melaksanakan 3 poin tersebut, maka artinya kita sudah melaksanakan pesan dari Quran Surat An-Nasr. Anak-anakku sekalian, pelajaran kita hari Dan di video kali ini kita akan belajar tentang sikap mandiri Nabi Muhammad SAW. Mandiri artinya adalah keadaan dapat berdiri sendiri dan tidak bergantung kepada orang lain. Dan sikap mandiri ini sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sejak beliau masih kecil. Dikisahkan bahwa Nabi Muhammad telah ditinggal wafat oleh ayahnya sejak dalam kandungan. Lalu Nabi Muhammad ditinggal wafat oleh ibunya sejak beliau berusia 6 tahun. Pengasuhan Nabi Muhammad pun beralih kepada kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Ketika kakeknya meninggal dunia, maka pengasuhan beralih kepada pamannya bernama Abu Thalib. Nabi Muhammad SAW sejak kecil hidup mandiri. Beliau nabi yang patuh kepada Allah, pekerja keras, jujur, disiplin, sabar, pemaaf, dan tidak pendendam. Beliau juga selalu sopan, ramah, dan sayang pada keluarga, juga kepada semua orang. Salah satu sikap mandiri Nabi Muhammad adalah beliau pernah ikut pamannya Abu Thalib berdagang ke negeri Syam. Nah, anak-anakku sekalian, dari uraian yang telah kita simak, maka ada sikap yang harus kita teladani dari diri Nabi Muhammad. Sikap ini adalah aku selalu mengerjakan tugasku sendiri. Ada beberapa contoh sikap mandiri yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh sikap mandiri itu adalah bangun tidur sendiri, merapihkan tempat tidur sendiri, menyiapkan buku-buku pelajaran sendiri, dan mengerjakan tugas-tugas sekolah sendiri. Anak-anak bisa menyebutkan contoh-contoh yang lain kan? Sekarang kita masuk pada kegiatan Ayo Berlatih. Amatilah gambar-gambar berikut ini. Apa yang sedang anak-anak ini lakukan? Apakah perbuatan anak-anak ini termasuk sikap mandiri atau bukan? Nah, anak-anak dapat mencari contoh-contoh perbuatan lainnya yang berkaitan dengan sikap mandiri. Dan jangan lupa agar perbuatan-perbuatan itu kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah, materi kita tentang Nabi Muhammad panutanku sudah selesai. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa kita tutup dengan membaca doa Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.